Drama ini melihatkan kejadian umum yang terjadi di masa sekarang, di mana banyak orang memakai cara yang tak etis untuk kembali diterima di lingkungan pertemanan yang pernah ia rusak sebelumnya. Weh, aku ada cerita nih. Cerita apa tuh? Masih kawan. Dulu. Cepatlah. Kenapa dia? Kawan tuh. Kenapa dia? Masih masa nggak ngerasa ya? Siapa sih? Orangnya. Dia kenapa dia? Kenapa dia? Kalian ngerasa nggak sih? Setiap kita ajak dia tuh mulai nggak bisa. Iya, makanya kemarin aku jaga cuan dia nggak bisa. Banyak kali alasannya kan? Iya itu makanya kemarin sama kawan satu lagi bisa dia. Pas sama aku nggak bisa dia dong. Coba kita ajak, pasti banyak alasan. Itu makanya katanya alasannya capek lah inilah. Tiba sama kawannya tuh bisa dia posting-postingan itu bisa dia. Tiba sama kita nggak bisa dong. Ya menurutku gimana? Kalau kemarin kan pas kita lagi ngejar tugas tuh kan, aku belum dapat jawaban nih. Aku minta tugas sama dia, tapi dia nggak mau ngasih. Suka aku pelit banget deh. Tapi kalau dia minta, kalau kawan dia minta bisa. Kalau kita nggak mau dikasihnya. Kok gitu kali sih ya? Sekali gayanya. Ini dia Apa beda sih? circle lah kayaknya pemainnya gitu. Mungkin sama orang pintar aja nggak sih? Iya, Ih, apa sih ya Allah. Nggak bagus loh main dia tuh. Deh. Sofia yang mendengar bahwa sahabatnya diceritakan memberitahukan segalanya kepada Putri tentang apa yang sudah ia dengar dari teman-temannya. Gak apa-apa ngomong aja Sofi, emang kenapa? Tadi tuh kan pas istirahat ngumpul di sana sama orang Nurul, terus bertiga, mereka kan biasa-biasa aja sih. Terus akhirnya si Zidan kan, lu jangan sakit hati ya. Gak apa-apa. Gue bilang gini, kayak gak solid gitu, gak solid. Terus Nurul tuh kayak gini bilangnya, Putri ini juga kalau kita ajak kemana-mana nggak bisa, katanya selalu nolak kalau sama orang lain bisa gitu kan. Terus aku diam aja sih, mau nyampein kamu dari tadi kamu nggak enak aja. Terus Agus kan baru bilang gini, itu juga pelik loh soal jawaban gitu, ada tugas gini-gini. Iya, kamu ada masalah sama sih? Nggak ada masalah apa banget sih Zidan tuh kayak gitu, nggak ada dorong bawah kayak gitu. Nurul sama aku sih ikutan juga sih tadi, cuma aku diam aja sih. Ya, apa sih orang tuh kayak gitu ngomongin aku. Putri yang tidak terima dengan cerita Zidan tersulut emosinya dan menemuinya dengan penuh emosi. Gila dia main ngomongin aku ada salah. Apa maksud kau? Kan nggak aku yang ngomong. Siapa emang? Ada Sofia, Nurul. Kan kalau nggak pengen duluan mulai, kan nggak akan mulai. Apa maksud kau? Apa dia salah sama kau? Apa emang? Kok kayak gitu kau? Oh, nggak suka aja malah. Kenapa kau nggak suka sama aku? Apa salahku? Ya emang beda aja kok dari orang juga. Apa yang beda? Sebutin lah. Nggak usah kau ngomong dari belakang, langsung lah di depan aku. Zidan merasa kecewa dengan teman-temannya. Ia bingung mengapa hanya ia yang disalahkan dan disudutkan. Di sela-sela rasa sesalnya, ia memutuskan untuk cerita kepada Nazril, Dini, dan Revi. Coba cerita sama orang gila. Ya aku boleh gabung nggak? Boleh, duduk aja sama kami. Gua ada cerita nih. Kenapa tuh? Cerita apa? Tumben banget mau gabung sama kami. Jadi aku baru dilabrak sama Putri. Dilabrak. Iya gara-gara ketahuan ngeritain dia. Kok bisa sejak itu sih sampai dilabraknya? Iya. Nggak tahu juga sih. Mungkin itu salahmu nggak sih karena cerita dulu ke orang-orang itu? Iya, emang kronologinya kayak gimana? Kamu duluan yang ceritain Putri sama mereka. Iya. Terus? Karena aku udah muak gitu sama sikap dia lama-lama. Kalau menurut aku sih mungkin mereka bukan jahat ya, tapi mungkin karena kamu mulai duluan, terus Putri itu emosinya meledak-meledak gitu kan. Jadi dia ngelakuin sama kamu tanpa melihat orang-orang lain gitu. Nah, padahal kan bukan aku aja yang ngeritain. Banyak orang juga. Kalau menurut aku sih lebih minta maaf gak sih mereka, karena kan mereka satu tongkrongan setiap hari, hampir setiap hari kan sama-sama. Iya juga sih. Kan? Tapi gak apa-apa kalau misalnya kamu belum baikan, kamu bisa jadikan kami kayak teman main kamu biasa aja. Open kok, ya kan? Boleh. Boleh dong. Silakan. Yang namanya orang
Zidane menceritakan semuanya kepada mereka. Mungkin beberapa di antaranya terlalu spesifik dan terlalu detail. Pula si kawan ini. Tapi ya, menurut aku sih walaupun separah-parah itu, kamu juga harus minta maaf sih sama mereka. Karena mau gimana pun kan dan duluan kan yang mulai. Ya walaupun itu kayaknya bukan kayak Setelah mendengarkan segalanya, mereka menyarankan agar Zidane meminta maaf kepada Putri dan teman-temannya yang lain. itu hancur gara-gara kejadian. Oh, kamu. Ini menurut aku sih kamu sih yang harus minta maaf ya nggak Revi? Ya minta maaf aja, nggak usah. Zidane mengikuti saran mereka dengan meminta maaf. Tapi Zidane tidak serta-merta hanya meminta maaf begitu saja. Ia kembali mengarang cerita, seolah Nazril dan teman-temannya lah yang telah menceritakan Putri dan yang Ini lainnya. habis join circle itu tapi Sebelum ya gitu kan. mau ngapain? Aku mau minta maaf. Maaf, apa yang aku salah? Ceritain kemarin deh dari belakang sama orang-orang. Sama aku ada info juga nih. Info apa tuh? Kalau dulu coba dulu bilang pedesnya. Dan soal pedesnya. Info apa tuh? Apa itu tuh? Orang aku juga dijelekin kalian juga. Hah, masa iya? Iya. Iya berarti tuh orang itu kenapa ya belakang kita ya? Iya. Parah sih. Iya. So baik kali ngajarin apa yang kan agak baik juga kan. Gak nyangka. Iya kan, Nis? Dijelekinnya kalian mau nampak kalian pasti diceritain. Gitu kali. Gak nyangka kali aku sih nampaknya aku tahu tuh semua baik-baik tapi kayak Kayak gini dia baik-baik tuh. Tiba-tiba dia munafik belakang kita. ngomongin kelas kayak gitu. Lain kali ya di belakang. Kok gak bisa tahu? Karena aku join kemarin sih. Zidane berhasil. Teman-temannya kini percaya padanya. Namun, satu hal yang ia tak tahu, masalah lebih besar akan datang menimpanya. Ketika kembali dari kantin, rombongan Putri dan rombongan Dini tidak sengaja berjumpa. Di sini, segalanya terungkap. Ini dia circle-circle yang munafik tuh. Kalian ceritain kami ya? Maksudnya apa nih munafik-munafik ini? Gak usah ngomong gak tahu deh lo. Tunggu lo, emang apa masalah kalian sama kami? Kami nggak pernah. Kemarin masalah? kalian yang ceritain kami. Kami nggak pernah cerita kayak gitu ya. Yakin nggak pernah. Ceritain. Gak usah fitnah gitu lah, nuduh-nuduh kami. Iya. Malah gimana? Kenyataan nggak? Siapa yang cerita sama kalian kalau kami menceritakan kalian? Gak pernah ya kami menceritakan kalian. So nggak tahu kali kalian nih. Kan kalian kalian. Siapa? Yang join kemarin circle kalian itu siapa? Zidane. Iya Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan dia? Zidane ceritain itu dan kalian percaya sama dia segampang itu. Percayalah. Mau kali kalian dibodoh-bodohin sama dia. Asal kalian tahu ya, dia udah menceritakan kalian semua. Berapa kalian jumlahnya? Berempat. Agus, Putri, Sofia, Nurul. Semuanya udah diceritain. Dan asal kalian tahu, dia lebih parah ceritain kalian lagi ya. Kalian kok bisa percaya sama dia? Asal kalian tahu ya, kami malah nyuruh dia itu minta maaf sama kalian loh. Kenapa dia kemarin ngasih info terbaru sama kami tentang dia gosipin kami? Terus kalian percaya gitu aja sama info dia yang tentunya nggak akurat itu? Ada nggak buktinya kalau kalian ceritain dia? Ada kan jadi dia, bukti nyata. Kan kalian cewek emang kayak depannya aja yang baik circle ya. Kenapa munafik belakang? Oh, jadi kalian pada percaya sama Zidane dibandingkan kami? Percaya dong kan? Saya aja kan teman kami lama. Orang yang pernah menceritakan kalian, orang yang pernah ceritain kamu Putri, bisa-bisanya dia ngomong sama kami tuh kemarin kayak orang malas banget, kayak nggak pernah, kayak orang paling bersalah banget. Aku kemarin kayak Nazril yang mengetahui hal tersebut sangat terkejut. Bagaimana seorang Zidane yang datang kepadanya tidak lama lalu menceritakan tentang masalahnya, ternyata ia malah memutarbalikkan semua yang sudah ia ceritakan. Ia seperti tersambar petir di siang bolong tentang berita yang barusan ia dengar. Merasa tak tahan dengan perilaku Zidane, Nazril memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan caranya sendiri. Maksudnya apa? Gak usah bohong nih Zidane. Aku udah hilang respect rasanya samamu ya. Kamu kemarin waktu kamu apa namanya tuh? Dilabrak sama Putri ya? Dikucilkan sama orang-orang tuh. Kami terima di sini. Cerita semuanya, kami beri masukan segalanya. Dan kamu, iya sih emang minta maaf sih dia sama si Putri sama yang lain. Tapi kenapa ada bumbu-bumbu tambahan menceritakan kami kayak gitu? Maksudnya apa? Gak gitu apa sih Dan? Orang itu ya udah menceritakan segalanya. Dan aku juga heran sih sama orang tuh, kenapa masih percaya sama kau? Kau kan udah ya ceritain
mereka sama kami kan semuanya loh. Satu-satu lengkap selengkap-lengkapnya dari A sampai Z. Aku gak nyangka ya, giliran kamu nih ada selek sama orang yang dekat sama kamu melampiaskan segalanya sama kami. Berlagak seperti orang sedih, kayak orang paling sakiti sedunia. Kayak, weh, tolong terima aku sebentar aja. Tapi giliran kamu udah diterima lagi sama mereka, kamu malah mengambil tempat kami. Dasar orang munafik. Gak nyangka ya si Zidan sekarang menangis. Dari drama singkat ini kita belajar, bila kita memiliki masalah dengan suatu kelompok, jangan jadikan kelompok lain sebagai tempat kita mengadu dengan menceritakan hal-hal buruk tentang kelompok yang sedang bermasalah dengan kita. Jikapun kita punya masalah, selesaikanlah dengan orang-orang yang terlibat. Jangan sampai ketika masalah kita sudah selesai, kita masih menyisakan rasa kesal ataupun rasa gondok pada orang di sekitar kita.